Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi tentang sholat qashar dan jamaah. Islam memberikan kemudahan dengan memberikan keringanan untuk menjamak atau mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu dan mengqashar meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa SMP atau MTS kelas 7 semester 2. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita cari, agar ilmu yang kita gali dijadikan ilmu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan saliha wa amalan mutaqabbala. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bab 7, bab 4, ketentuan sholat jamak dan qashar. Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Yang mana dalam bab 4 ini akan dijelaskan tentang sholat jamak. A. Sholat jamak. B. Sholat qashar. Dan C. Sholat jamak dan qashar. D. Praktek sholat jamak dan qashar. A. Sholat jamak. Yang mana di dalam pengertian sholat jamak akan dijelaskan pengertian dan hukumnya. Pengertian sholat jamak dan qashar. Sholat jamak, pengertian tentang sholat jamak. Sebelumnya Bapak akan membacakan tentang ayat yang menjelaskan pentingnya memelihara sholat. Jelaskan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang artinya peliharalah salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk salat dan dalam salatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah ayat 232. Dan sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjamak, mengumpulkan antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat duhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Rawahu Muslim. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ayyajma'a baina as-salataini fi as-safari akhara ad-dhuhra hatta yadkhula awwal al-waqti al-'asri thumma yajma'u bainahuma. Rawahu Muslim. A. 2. Macam-macam salat jamak. Yang mana macam-macamnya salat jamak terbagi menjadi 2. A. Jamak takdim, salat jamak takdim. Yang mana jamak takdim di sini dijelaskan, jamak takdim adalah salat jamak takdim adalah salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua salat fardu dan dilaksanakan pada satu waktu salat fardu yang pertama.
Contoh sholat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu duhur, demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Itu jamak takdim, mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu di waktu yang pertama. Dan yang kedua, B, sholat jamak takhir. Jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Contoh, sholat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Jadi mengumpulkan dua sholat duhur dan asar dijadikan satu, tapi pelaksanaan dilaksanakan di waktu asar atau di waktu isya. Berikutnya kita akan beralih kepada A3, syarat pelaksanaan sholat jamak. Yang mana syaratnya itu pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuh tidak kurang dari 80 lebih 640 km. Ketika kita di rumah, maka kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan menjamak, mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Selanjutnya, syarat pelaksanaan sholat jamak. Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk tujuan kejahatan dan bermaksiat kepada Allah. Contoh kemaksiatan, mau merampok atau mencopet, atau bermaksiat, jalan-jalan rekreasi sama pacar. Itu kan perjalanannya, itu sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, syarat yang ketiga, bolehnya mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu itu sakit atau dalam kesulitan. Salat yang dijamak sholat dalam keadaan adaan tunai, bukan sholat qadha. Jadi sholat yang dilaksanakan bukan sholat untuk mengganti, tapi sholat yang memang sholat ada yang wajib dilaksanakan pada waktu. Selanjutnya, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Jadi pelaksanaan niat untuk mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu itu pelaksanaannya di waktu takbiratul. Selanjutnya B, sholat qashar. Pengertian dan hukum sholat qashar. Sholat qashar di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor, meringkas salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Meninggalkan ibadah salat bagi umat Islam apabila tidak memiliki alasan tertentu, maka hukumnya haram. Sehingga umat Islam wajib untuk selalu mengerjakan salat mengenai alasan tertentu. Saat tidak dapat mengerjakan sholat tepat pada waktunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan pada umat Islam, yaitu dikerjakan secara qashar atau meringkas. Mengqashar berarti meringkas bilangan rakaat, yaitu meringkas salat fardu yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sholat fardu boleh diqashar hanya sholat duhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diringkas, tidak boleh dikecilkan lagi atau diringkas lagi. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 menjadi 2. Dengan demikian sholat fardu yang boleh diqashar duhur, asar, dan isya. Hukum sholat qashar adalah sunnah dan diperbolehkan. Selanjutnya, syarat pelaksanaan sholat qashar 2. Yang mana syaratnya perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. Jarak tempuh yang ditempuh sekurang-kurangnya 80 km, 64 km lebih. Perjalanan sehari semalam.
Berniat salat qashar ketika takbiratul ihram. Cara pelaksanaan salat qashar adalah salat dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaan seperti melaksanakan salat 2 rakaat pada umumnya. Salat yang diqashar adalah salat adaan, salat tunai, bukan salat qadha atau mengganti. Selanjutnya C. Jamak, salat jamak dan qashar. Yang mana di sini jelaskan salat jamak adalah artinya salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan dengan salat lain, fardu yang lain. Maksudnya adalah salat jamak menggabungkan 2 salat fardu dan mengerjakan dalam satu waktu. Sehingga di sini dijelaskan jamak takdim dan jamak takhir. Salat qashar adalah salat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, salat fardu yang boleh diqashar adalah salat duhur, asar, dan isya, sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqashar atau diringkas. Selanjutnya, salat jamak dan qashar. Apabila adalah melaksanakan salat jamak dan qashar sekaligus digabung jadi satu pekerjaan. Menggabungkan 2 salat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu serta diringkas menjadi 2 rakaat. Contohnya mengumpulkan sholat duhur dan asar dalam satu waktu dan diringkas jadi 2-2. Duhur 2, asar 2. Selanjutnya D. Praktek sholat jamak dan qashar. Panduan praktek sholat jamak takdim. Cara melaksanakan sholat jamak takdim duhur dengan asar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulailah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Bersiap untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqamah. 3. Melaksanakan sholat duhur 4 rakaat diawali dengan niat sholat jamak takdim pada awal takbiratul ihram. Yang mana contoh lafaz niat duhur untuk menjamak takdim adalah sebagai berikut. Usolli fardad duhri 4 rakaatin majmu'an ma'al asri ada'an lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat sholat duhur 4 rakaat dijamak atau dikumpulkan dengan sholat asar dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. 4. Setelah niat, lanjutkan sholat duhur 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Yang kelima, setelah salam langsung berdiri untuk melaksanakan sholat asar 4 rakaat yang didahului dengan iqamah dengan niat sholat jamak takdim. Sholli fardad duhri 4 rakaatin majmu'an bil asri jam'a takdimin makmuman au imaman lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sholli fardad duhri 4 rakaatin majmu'an bil asri. Selanjutnya D. Praktek sholat jamak dan qashar, yang mana ini panduan praktek sholat jamak takhir. Cara melaksanakan sholat jamak takhir asar dengan duhur. Untuk menjamak jamak takhir, tata caranya hampir sama dengan jamak takdim, hanya saja niatnya yang berbeda. Di dalam niatnya yaitu contoh ini asar untuk jamak takhir 4 rakaat. Sholli fardad duhri 4 rakaatin majmu'an bil asri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Baca niat zuhur ini tadi asar. Sholli fardad duhri 4 rakaatin majmu'an bil asri jamak takhirin lillahi ta'ala. Cara melaksanakan sholat jamak takhir isya dan maghrib sama saja dengan ini, cuma niatnya yang berbeda. Usolli fardhul maghribi 3 rakaatin majmu'an bil isya'i jamak takhirin lillahi ta'ala. Ini niatnya sholli fardhul isya'i
arba rakaatin majmu'an bil maghribi jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Atau saya niat salat maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya karena Allah Ta'ala. Selanjutnya praktek salat qashar dan jamak. Di sini dijelaskan cara melaksanakan salat jamak takdim di qashar. Sama saja tapi dalam niatnya yang diganti, ditambah qashron lillahi ta'ala. Contohnya, saya niat menjalankan atau melaksanakan sholat fardu isya 2 rakaat di qashar dan di jamak dengan maghrib dengan jamak takdim menghadap kiblat Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya, usolli fardhal isya'i raka'ataini majmu'an bil maghribi jam'a takdimin qashron lillahi ta'ala. Itu ditambah qashar aja. Selanjutnya, praktek sholat ini sama saja dengan cara yang pertama, cuma dalam pelafatan dan niatnya saja. Dan sholat artinya sholatnya cuma dalam pelafatan, takdimin diganti takhirin. Ini untuk menjamak takhir dan di qashar, atau caranya hampir sama dengan jamak takdim dan takhir, hanya saja niatnya yang berbeda. Contohnya, saya niat menjalankan sholat fardu asar 2 rakaat di qashar dan di jamak dengan zuhur dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sholli fardhal asri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a takdimin atau jam'a takhirin qashron lillahi ta'ala. Itu di antara niat-niat yang perbedaan niatnya saja. Glosarium yang mana dijelaskan wajib, fardu itu wajib. Qomah, seruan segera berdiri untuk melaksanakan sholat atau berjamaah. Adzan adalah seruan menandakan masuknya waktu sholat. Muazzin orang yang mengumandangkan waktu. Mengumandangkan adzan. Nilai karakter dalam materi tentang sholat jamak dan qashar adalah pembelajaran mengenai ibadah sholat jamak dan qashar diharapkan mampu meningkatkan sikap disiplin, gemar membaca dan rasa ingin tahu siswa terhadap materi ini. Selain itu, kegiatan-kegiatan dalam materi tersebut diharapkan juga mampu menjadikan siswa memiliki sikap kerja keras, religius, dan tanggung jawab. Setelah kita mempelajari bab 4 ini tentang sholat jamak dan qashar, Bapak ingin mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anak untuk memahami pelajaran bab 4 ini. Yang dengan ini akan memberikan latihan siswa. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sholat? Ma huwa sholat? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jamak takdim. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan surah Al-Baqarah ayat 238 beserta artinya. Nomor 4, bolehkah menjamak sholat karena malas mengerjakan sholat? Jelaskan. Bagaimanakah cara pelaksanaan sholat zuhur, asar, atau isya dengan cara di qashar? Soal yang keenam, apakah yang dimaksud dengan sholat jamak? Soal yang ketujuh, sebutkan sholat fardu yang boleh di qashar. Soal yang ke-8, apakah pengertian dari wudu? Ma huwal wudu? Soal yang ke-9, apakah yang dimaksud dengan sholat jamak takhir? Soal yang ke-10, sebutkan syarat-syarat diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Demikian, terima kasih. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ma'akumun najah wa taufiq wal hidayah wassalamah, bersama kalian keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.